Salam warga Taniling TV, saat ini saya berada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Kejajar. Untuk desanya mana ini Pak? Desa Serang. Desa Serang, Kecamatan Kejajar. Ya, saya bersama Pak Adi, pemilik dari Adiguna Lab. Ya, Pak, Adiguna Laboratory. Adiguna Laboratory, ya, yang memproduksi bibit kentang. Ya, bibit kentang. Ya. Seperti apa ceritanya, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Taniling di Play Store. Ya Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat pembibitan kentang. Kalau boleh tahu untuk pembibitan kentang dan sejarahnya, Adiguna Laboratory itu sejarahnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara tentang sejarahnya, Adiguna Laboratory itu diawali dari ketika saya penelitian untuk S2 saya. Waktu itu saya meneliti tentang persilangan kentang, dan di situ saya menemui kebuntuan di dalam penelitian, dan alhamdulillah waktu itu banyak sekali petani yang membantu di dalam proses penelitian tersebut. Otomatis saya itu merasa semacam ada hutang budi seperti itu dengan petani kentang. Otomatis di situ kita terbersit, apa sih apa yang bisa saya lakukan untuk petani. Dan waktu itu dengan ngobrol-ngobrol, ternyata petani ada beberapa keluhan, salah satunya adalah dikurangnya benih. Kurangnya benih kentang. Nah, alhamdulillah waktu itu juga itu match dengan apa yang saya pelajari di kampus. Ternyata ilmu yang saya pelajari di kampus bisa bermanfaat. Nah, endingnya saya bikin laboratorium. Awal mulanya dari laboratorium dulu. Laboratorium untuk produksi planlet kentangnya. Ternyata itu belum bisa langsung menyentuh ke petani. Jadi perlu adanya penangkaran. Nah, oleh karena itu terus dibikinlah penangkaran PB Adiguna Laboratory. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata penangkaran untuk benih genol itu juga belum bisa dimanfaatkan oleh petani secara luas. Kita perlu adanya benih kelas G2 yang bisa langsung diberikan oleh digunakan oleh petani. Oleh karena itu kita membuat kelompok tani namanya Adiguna Farm di situ. Nah, di situ kita berusaha untuk gimana caranya membuat benih dan membuat bisnis benih, tetapi akarnya dari petani, dan itu dikerjakan pemberdayaan pertanian. Jadi diberdayakan petaninya agar bisa ikut serta memproduksi juga, otomatis di bawah manajemen kami, agar nantinya benih itu bisa diproduksi baik, tapi juga bermanfaat langsung juga petaninya. Ada transfer teknologinya, ada sisi nilai keuangannya, dan ada pemberdayaan masyarakatnya kayak gitu, seperti itu. Oh, jadi yang petani-petani yang terhubung dengan Adiguna Farm itu bisa membibit sendiri, Bro? Bisa. Nah, di situ bisa nanti teman-teman itu kalau bergabung dengan kami itu malah kami ajari gimana caranya membuat benih yang bagus, kita arahkan untuk menjadi penangkar juga. Karena memang kebutuhannya luar biasa benih. Wah, luar biasa. Prosesnya untuk memproduksi benih kentang itu prosesnya seperti apa sih Pak? Urutannya. Jadi alhamdulillah di tempat kami itu kan kami punya laboratorium kultur jaringan sendiri. Jadi prosesnya diawali dengan kami mendapatkan benih indukan dari pemilik varietasnya langsung. Otomatis di sini ada Balica, ada juga pemerintah Dinas Pertanian Banjarnegara juga ada untuk varietas MZ dan granula L-nya dari Balica. Kami melakukan subkultur di lab kami. Terus nanti dari planlet yang sudah terbentuk itu ditanam menjadi planlet. Planlet terus nanti diaklimatisasi di greenhouse ini untuk menjadi indukan potong. Nah, setelah dipotong, periode potongnya 4 kali, 4 periode potong, itu nanti setekannya ditanam di greenhouse untuk produksi genol. Nah,
Kalau sudah G0 itu ditanam di lahan untuk produksi benih G2. Nah, kalau sudah jadi G2 itu nanti disalurkan ke petani seperti itu. Kalau yang G2, perbedaannya yang dengan yang ditanam petani biasanya apa sih? Nah, kalau G2 itu kan berarti benih yang sudah terlabel oleh BPSB Ya. dan sudah disahkan bahwa itu memang benih dengan kualitas yang seharusnya 0,5% aja ketika ada penyakit atau apa, atau ada ya perbedaan atau ada boleh kelemahannya itu ada 0,5% itu tadi. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang petani biasa tanam itu kan petani tidak tidak menggunakan benih yang bersertifikat, jadi kan mereka bisa nanam aja generasi keempat, kelima, atau ke-10 atau ke-30. Wah, seperti itu. Sampai 30 itu. Ya. Padahal di dalam benih kentang itu rumusnya akumulasi penyakit. Iya. Jadi ditanam katakanlah dari planet steril. Iya. Di sini steril. Nanti ini keluar kenolan, misal keluar umbinya, Iya. itu ada beberapa penyakit yang masuk ke dalam umbi. Iya. Nah, itu kalau ditanam lagi itu ngumpulin lagi. Oh, ditanam iya. lagi, ngumpulin lagi. Jadi kalau sudah G30 sudah jelas penyakitnya kan, Luar biasa. wah itu udah rapat di situ kan. Nah, kalau setiap turunan dari G2 sampai ke G30 itu produktivitas itu pengaruhnya seberapa? Iya, otomatis itu sebenarnya sudah menurun, kualitasnya itu sudah menurun karena akumulasi penyakitnya kan sudah banyak. Oh iya, Nah, produktivitasnya menurun. Sudah menurun Iya. otomatis. Berarti dengan adanya ini yang dekat dengan petani ini sebenarnya akses untuk mendapatkan benih berkualitas kan? Ya, harusnya sudah terbuka semuanya. Monggo bagi teman-teman petani kalau memang mau belajar, mau mencari benih, Iya. ataupun mau bermitra dengan kami, monggo, nggak ada masalah karena masalah pertanian itu banyak sekali. Iya. Kalau nggak kita selesaikan bersama itu nggak selesai-selesai. Oh iya. Ya, kan gitu. Iya. Gotong royong sesuai. Gotong royong. Sesuai dengan porsinya Ya, masing-masing. betul, sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, itu yang menariknya. Iya. Kalau selama ini berarti yang sudah berarti naungan besarnya Oke. Adiguna Farm. Ya, itu kalau naungan besarnya itu di Adiguna Farm. Ya. Gitu. Walaupun nanti ada juga teman-teman yang punya kelompok tani itu tidak ada masalah bagi kami. Oh iya. Maksudnya dengan Adiguna Farm ini sebagai naungan besarnya, Oke. itu yang sudah kerjasama sampai saat ini berapa? Kalau kami itu berarti sekarang ada 5 penangkar aktif. 5 penangkar aktif, dan otomatis kalau petaninya banyak ya. Iya. Karena kan petani kadang ada kerjasama di musim ini yang besok libur dulu, Ya. besoknya datang lagi gitu. Karena memang kan ada beberapa daerah yang di musim kering nggak punya air, Ya. otomatis nggak bisa nanam, Ya. libur dulu kan. Libur dulu. Kalau di situ ada sekitar ya 100-an petani lah yang include di situ. Per penangkar. Iya. Gitu. Jadi kalau totalnya sekitar itu. Ya, yang menarik tadi itu kan setiap penangkar tadi punya GH, kemudian punya lahan Nggih. itu bisa dibagikan kepada warga Taniling itu, Pak. Nggih. Jadi kalau di tempat kami ini kami ya memang belum resmi, untuk asosiasinya belum resmi, Ya. tapi kita biasa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, itu biasanya mitra kami itu bisa kerjasamanya dalam bentuk lahan. Ya. Nah, nanti kerjasama untuk nanam G2 di lahan itu juga bisa. Kami biasanya juga bagi yang punya greenhouse kayak gitu bisa untuk kerjasama nanam G0 kayak gitu. Jadi kesempatannya untuk belajar luar biasa sekali ya. Jadi kalau semisal nih kami dari luar daerah punya lahan yang memang ketinggiannya cocok, Ya. lingkungannya sesuai untuk kentang, terus pengen belajar gitu. Boleh monggo. Kalau kami, kalau memang itu permintaan petani juga, kita sesama petani ya biasalah. Ya. Petani sama petani ya, yang penting jagongan kan gitu. Biasanya kita ngobrol kayak gitu. Karena kalau kita memang tidak membuka yang namanya kayak kursus gitu, enggak, Wah. Iya. Kita enggak buka yang namanya kursus. Karena memang biasanya petani kan sukanya wedangan gitu. Oh, Jadi iya. ya
sambil duduk, sambil ngopi, ngeteh gitu ya, saya ngobrol itu malah biasanya masuk. Iya. Itu sudah sejak kapan itu tadi? Berarti kita mulai sejak 2016. Oh, wah, udah 5 tahun. Ya, 5 tahun sudah. Kalau kapasitas produksinya? Kalau kapasitas produksinya kita di dalam benih G2 itu di angka 50 sampai 100 ton per tahun. Oh, per tahun. Ya, gitu. Itu cakupannya tapi untuk wilayah itu Wonosobo. baru di wilayah Wonosobo aja. Tapi kalau untuk mitra produksi ada juga yang sampai di Magelang. Oh, di Magelang ada yang juga. Kantun. Selanjutnya Pak Adi, kalau yang di sini di Adi Guna Farm, ya, varietas yang dibenihkan itu berarti apa saja? Kami di sini ada 3 varietas, Ya. varietas Granola L sama varietas Atlantik. Ya. Itu perizinannya dari Baliza, Ya. pemilik varietasnya Baliza, sama varietas MZ itu yang dari Banjarnegara. Dalam membenihkan setiap varietas itu kendalanya apa sih? Ya, alhamdulillah kalau di tempat kami itu sebenarnya kendalanya nggak terlalu fatal lah. Ya. Ya, kita hanya perlu bersabar aja sih sebenarnya. Kendalanya ada kendala perizinan, mungkin ada beberapa varietas yang kita harus siapkan. Ya. Seperti mungkin nanti ada Granola K mungkin yang harus kita petani butuhkan misalnya gitu, kami otomatis harus mengurus dulu. Itu sebenarnya yang lain sudah, untuk varietasnya sudah tercounter. Ya. Perizinan juga alhamdulillah kami sudah lengkap. Tinggal kalau kendalanya di kami itu, kendalanya lebih gimana petani sadar untuk bisa mandiri. Wah, ini menarik. Untuk bisa mandiri. Nah, makanya memang yang sebenarnya harus dilakukan adalah yang harus dilakukan dan harus disadarkan terkait pertanian itu, alangkah baiknya kalau petani itu bisa mandiri. Iya. Petani bisa lepas dari beberapa ketergantungan, entah itu dari benih, entah itu dari pupuk. Iya. Itu kalau menurut saya petani harus bisa mandiri, harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, baik itu secara berkelompok ataupun nantinya asosiasi. Itu harus bisa mandiri seperti itu. Jangan sampai kita tergantung dari 1-2 pihak. Ya kalau memang 1-2 pihak itu bisa diganduli atau digantungi nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, nanti endingnya jadi kayak kasus apalah, kelangkaan benih atau kelangkaan pasar atau kelangkaan pupuk, itu kan menjadi masalah. Jadi kalau kendala di kami lebih kami butuh petani untuk lebih sadar terkait gimana di dalam bercocok tanam, harus peduli terhadap lingkungan, dan alhamdulillah kalau misal kayak permodalan ya jelas ya, itu mesti pinginnya meningkat terus. Nah, alhamdulillah itu sudah tercounter dengan menabung kan kayak gitu ya, menabung berinvestasi, dan alhamdulillah berarti tidak ada kendala berarti di dalam perbenihan ini. Dan rawan dengan permainan. Nah, itu jadi. Ya. Tentang baik dari kualitas, ketersediaan itu jadi masalah. Ya, itu kan masalah di pertanian. Jadi sebenarnya kan keberadaan Adi Guna Farm ini jadi solusi kan sebenarnya untuk petani yang ada di sekitar sini. Loh, iya, ketika kita ngomong bahwa akhirnya petani itu menjadi lebih mandiri dari segi benih, kan tidak bergantung pada yang siapa nggak jelas kan begitu. Istilahnya kan petani yang di sini kalau tidak percaya, istilah masalah kredibilitas tinggal datang. Nggak perlu jauh-jauh, wong sumbernya juga di sini, prosesnya juga dilihat. Mau jadi pembenih juga boleh. Loh, boleh. Nggak ada masalah. Karena kalau menurut saya semakin banyak pembenih, semakin banyak otomatis pembenih yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya memperbanyak benih tanpa bertanggung jawab, tapi otomatis ya harus menjadi pembenih yang bertanggung jawab, jadi penangkar yang resmi, jadi penangkar yang bertanggung jawab tentang kualitasnya. Insya Allah itu tidak akan ada solusi terbaik menurut saya kalau tidak dengan cara tidak dengan cara gotong royong itu tadi. Gotong royong untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Satu kelompok bersama-sama
swasembada untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan benih berapa? Kebutuhan benihnya seperti apa, kebutuhan pupuknya seperti apa. Nah itu layak untuk diperjuangkan petani. Wah iya, luar biasa. Jadi sadar akan kebutuhannya sendiri. Ya itu. Ya, itu memang jadi tantangan ya. Jadi kita lanjut ngobrolnya di laboratoriumnya. Terus ikuti video ini sampai selesai. Kemarin itu saya sempat ngobrol kan dengan petani kentang itu kan ada yang istilahnya kalau tadi kita pakai G kan berarti sampai G4, G5 yang ditanam. Jadi di Dieng itu kan ada kelas istilahnya, kelas petani yang kelas bawah, menengah. Makanya kami sebenarnya juga risih dengan kelas-kelas kayak gitu. Kasihan Pak. Jadi petani kalau sudah di menengah ke bawah atau di kelas bawah terus kayak gitu, terus mereka dia bilang kalau wah wis nek kamu ini pancen kelas bawah yuk ya udah bagianmu pancen sing paling angres gitu, kasihan sekali sih. Makanya kan kita kalau mereka tanya benih yang kedua katakanlah kita pasang harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena kita tahu bahwa kita ini orang Jawa. Kalau orang Jawa kan apa namanya anarko anarupo. Nah biasanya kalau barang itu dibikin murah, orang jadinya nggak menghargai hal itu. Nah, tapi kalau tapi saya nggak punya uang, oke, jenengan nggak punya uang, punya waktu mboten. Kalau punya waktu, sita ajarin untuk bikin benih. Kalau jenengan bisa bikin benih, malah jenengan bisa jual benih mahal, jenengan naik secara perekonomian. Dan itu kan fair. Fair sekali. Kalau nggak bisa beli benih mahal, jangan bikin sendiri. Sinau. Kan gitu, sinau. Hanya kan kalau saya tidak percaya bahwa orang tertakdir miskin, saya nggak percaya. Hanya orang mau kaya atau enggak kan gitu. Mau berjuang atau tidak. Itu mau berjuang atau enggak. Kalau mau berjuang, alhamdulillah ada yang memang dari petani, utun nggak tahu apa-apa, bahkan nggak sekolah, kayak gitu nyatanya bisa. Kalau di ke atas di Diengnya, di daerah Dieng itu nyari 1 kilo 1 umbi banyak, mudah. 1 umbi segini. Rekornya itu 1,9. Kalau tahu saya rekornya 1,9 kilo per umbi. Kalau di Dieng. Itu dengan jarak ini kan dari Dieng cuma dekat tuh. Itu ngaruh sekali tuh untuk tanaman ditanam di sini dan di sana. Sini sampai kan tanaman kentang ada yang sampai mendekati puncak Gunung Prau. Puncak Gunung Prau kan di angka 2.500. Ini 1.500. Jadi ketinggian 7 kilo tapi naiknya udah 1.000 meter. Jadi semakin tinggi itu malah semakin. Karena kan harus suhu. Kalau di Eropa kan hanya bisa nanam di musim-musim tertentu. Walaupun kalau di Eropa bisa sampai pinggir laut. Tapi karena dinginnya sampai pinggir laut. Kan karena musimnya itu. Jadi kalau di sini kan enggak. Tapi di sini bisa sepanjang tahun. Betul, bisa sepanjang tahun. Di tim kami itu yang sekolah sampai sarjana S2 cuma saya tok lainnya lulusan SD, lulusan SMP, tapi semuanya bisa mengatasi hal itu. Faktanya tim saya berjalan kan berarti itu bisa berjalan kan. Gitu. Kalau soal keterampilan orang Indonesia cerdik lah. Cerdik. Emang cerdik. Harus diakui cerdik. Bahkan sampai petani aja cerdik, mereka mengamati. Ini kan yang dimaksud kultur jaringan itu kan diambil bagiannya kemudian dijadikan satu tanaman kan. Nah kalau yang di sini diambil bagian apanya tuh? Kalau di yang kami kerjakan itu kami melakukan subkultur. Jadi plantlet indukan sudah jadi, itu diperbanyak dan dipotong, dipotong lagi, disetek kayak gitu, terus ditanam lagi di media sama di kultur jaringan. Nah itu kenapa kami tidak melakukan kultur meristem? Kultur meristem itu hanya diperbolehkan untuk pemulianya atau orang yang diizinkan oleh pemulianya. Tapi kalau pemulia tidak mengizinkan ya tidak boleh. Jadi kan kita kan harus mengikuti
aturan main kan gitu. Nah, kami hanya diizinkan untuk melakukan subkultur gitu. Nah, kalau kami melakukan meristem kami salah. Ya. Tapi bisa nggak? Bisa, karena dulu pernah melakukan hal itu, cuma kan dulu kan karena kita ya rebel lah ya, karena memang selama ini kan yang mengerjakan perbenihan kentang menggunakan kultur jaringan itu hanya punya pemerintah. Sedangkan pemerintah faktanya karena harus ada penganggaran dan sebagainya, otomatis kan ya harus memiliki banyak keterbatasan yang mana itu ya otomatis harus tidak bisa kalau pengembangan kayak perusahaan biasa. Seperti itu. Jadi kita hanya subkultur, ditanam tetap di media agar seperti kultur jaringan biasanya, dan itu harus dalam kondisi steril. Dan tetap aja butuh kultur jaringan gitu. Itu saya yang lihat videonya kemarin itu kan dari satu potongan kecil jadi nunggu. Wah ya bener, ini jadi kayak tanaman baru bener. Betul. Itu kalau itu relatif cepat karena itu 1 bulan aja tumbuh. Itu 1 bulan tumbuh. Yang bikin lama itu nanti kalau sudah harus ngumbi. Yang jadi umbi kecil-kecil itu. Ya, jadi kentang itu punya masa, ada masa vegetatif, ada masa generatif. Kalau masa vegetatif itu berarti dia fokus menumbuhkan akar, menumbuhkan batang, daun, stolon. Nah, nanti kalau sudah masuk ke masa generatif, dia mulai mengumbi. Gitu. Padahal yang ditanam umbinya itu nanti. Betul. Jadi umbi yang pertama muncul dari ini timelinenya gini, nanam planlet 1 bulan. Aklimatisasi nanti di angka sekitar 2 bulan. Tapi paling cepat adalah 1 bulan. Terus nanti tanam indukan genol. Nah, ini kan 2 bulan. Ini untuk masa tanamnya karena kita range waktunya kan banyak sprint kan, jadi harus diisi bertahap. Nah, jadi katakanlah nanti tanamnya November, itu 1, 2, 3, 4 di sekitar 4 bulan ini, itu nanti panen genol. Ini yang sudah panen. Panen genol. Nah, nanti dormansi genol itu paling cepat di 4 bulan. Nanti ratanya di angka 5 bulan. Sampai keluar tunas-tunasnya itu. Keluar tunasnya. Terus nanti ini genol ditanam jadi G2, tanam indukan G2. Nah, terus ini perawatannya selama 4 bulan, panen pertama di 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kan panen G2. Nah, ini yang tadi sedang disut itu kan proses panen benih G2. G2 yang ini. Terus nanti ada dormansi G2 itu sekitar 5 bulan. Makanya kan ini 1 tahun kan segini. Ini tambahnya 5 bulan. Wah, ini 1 tahun ya ini ya, tambah 5 ini ya. Jadi ini yang G1-nya jadi di mana? Nah, kalau G1 itu nanti nambah lagi siklusnya di dorman genol, ini bukan di G2, jadi ini di G1. Plannya masih sama. Urutannya tetap sama. Nah, tapi ditambah berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini tambah di sini 8. Loh, bedanya G1 sama G2? Kalau G2 itu, jadi sebenarnya kalau genol adalah benih yang memang harus 100% bagus. Tidak ada penyakit, tidak ada virus dan sebagainya yang berasal dari benihnya. Tapi kalau G1 itu punya toleransi 0,01. Kalau G2? Kalau G2 itu 0,5 atau 0,5 ya. Setengah persen. Jadi hanya boleh ada 5/10.000 tanaman. Nah, sayangnya yang selama ini ditanam oleh petani itu biasanya karena tidak ada label, tidak ada label. Kadang 50% virus saja masih diangkati. Masih ditanam gitu. Nah, itu yang repot. Nah, itu nasibnya yang sudah tanam ke 4 ke 5 itu. Kalau 4 ke 5 masih mending, Pak.
Iya. Ada yang sampai ke 30 itu kacau. 30? Iya. Jadi dibener-bener anaknya sampai 10 tahun baru ganti. Wah. Ada. Gitu. Nah itu yang membuat petani itu merugi itu sebenarnya di situ. Jadi petani kentang itu termasuk tanaman yang high return lah. Oh iya. Ketika ngomong masalah jamurnya itu ya. Yang paling kalau jamur kelihatan Pak, jamur bakteri masih kelihatan. Yang menjadi masalah virus. Kalau sampai virus itu tanaman nggak mati tapi nggak umbinya nggak maksimal. Nah itu repot. Wah. Iya. Kadang petani itu nggak merasa kalau dia itu sebenarnya sedang merugi. Itu kadang nggak merasa. Iya. Bahkan mereka itu kadang lupa bahwa di dalam perawatannya sudah luar biasa mahalnya. Iya. Begitu ada yang nawar harga di pasar masih rendah kayak gitu, ya udah dilepas saja harganya murah. Karena itu yang memang harus disadarkan bersama. Udah gitu ada beberapa orang yang katakanlah kalau bicara soal dukanya gitu ya. Iya. Ada yang waktu belajar itu bareng bersama kami, begitu sudah agak tahu Iya. karena kan pembelajaran lama. Iya, betul. Baru tahu sedikit langsung nikung nggak gitu, mereka bikin sendiri. Itu sebenarnya kami nggak masalah, Pak. Iya. Cuma endingnya karena mereka belajar belum tuntas kan endingnya berjalannya kan terus nabrak-nabrak endingnya Iya. berhenti. Kami malah sedih melihat hal itu. Bukan kami sedih karena kami ditinggal, enggak. Iya. Enggak masalah bagi kami. Wah, Tapi kami malah sedih kalau mereka itu malah enggak belajar, enggak selesai tekan Iya. nanti gulung tikar karena kita tahu untuk mengawali itu biayanya besar. Bahkan kami fasilitasi. Lucunya Pak, kami ini penangkar. Iya. Harusnya kalau bicara soal bisnis, penangkar sama penangkar itu harusnya saingan. Iya. Loh, kami malah bilang, jenengan sudah mampu berarti ini nggih, ayo daftar penangkaran. Nggak lucu Malah jenengan fasilitasi. Ah, iya. Kemarin ada pendaftaran penangkar baru, iya kami fasilitasi di sini. Ayo nanti datangnya ke sini aja Bu, dari verifikatornya nanti di sini dulu. Nanti teman-teman verifikasi datanya di sini, administrasinya baru nanti kita ke lokasi. Gitu. Iya. Kami nggak ada masalah dengan hal itu. Dengan yang Mas Ardi ceritakan tadi, itu kan ada banyak itu kan bukan menjadi ancaman. Bukan. Nah, kalau mimpi besarnya itu seperti apa? Mimpi besarnya adalah kita harus ngikut kayak yang dibilang oleh Gus Bahak bahwa ibadah ibadah yang paling baik adalah mengurangi kesedihannya orang. Kan gitu. Ibadah yang baik kan mengurangi kesedihannya orang. Jadi kita itu kan kita merasa bahwa seandainya kita punya ilmu ya kita cuma dititipi, kita harus salurkan ke yang lain. Gitu. Kalau untuk nyari uangnya kita kan usaha dagang. Ya. Tapi ilmu kalau menurut kami ilmu tidak layak untuk diperjualbelikan. Menurut kami, menurut kami gitu. Jadi kami itu juga nggak setuju kalau benih harus murah. Itu maksudnya gimana? Kalau benih murah tapi pupuk nggak bisa dikontrol tingginya luar biasa, obat-obatan nggak bisa dikontrol luar biasa, tekan gone yang produksi benih yang terposo. Iya. Mahal itu kan nggak jelas. Iya. Tapi kalau 10.000, 100.000 itu kan jelas. Iya. Gitu. Iya. Kami sudah simulasi hitungkan, bahkan itu yang kami lakukan setiap saat. Produktif modal besar nggak masalah, asal hasilnya juga besar kan utuh. Iya. Nah itu yang kami sadarkan ke teman-teman. Dari 100% modal, Iya. benih itu 30%. Benih itu 30%. Nah kalau kayak gini, itu kalau kami biasanya kan satu tanaman, Iya. itu targetnya 2 kenal aja, 2 umbi. Oh. 2 umbi dari satu tanaman yang ini. Heeh. Tapi kan 21 umbinya kan harganya rata-rata 2.000. Tarik kesimpulan, kalau perbenihan kentang itu kan berarti bisa kita tarik kesimpulan sendiri lah bahwa itu double kan keuntungannya. Belum lagi dengan di sini sebagai sentra kentang yang pasarnya tentu Kita hidup di pasar, di tengah pasar. ya di tengah pasar. Iya. Memang itu tentu keuntungan.
Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya demikian warga Taniling, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.